Pertama kali aku melihatnya di Bandar Udara New York, pria imut. Usia 20-an, rambut gelap, mata biru yang dalam. Namun, yang menarik perhatianku adalah buku yang dibawanya, Flannery O'Connor, The Complete Stories. Cowok macam apa yang menenteng buku saat berlibur di Club Med? Pilihan buku si cowok imut sebetulnya bukan tipe yang akan menarik gadis-gadis. Tapi, untuk kutu buku sepertiku, sama saja seperti gula penarik semut. Aku sendiri berlibur bersama teman kuliahku, Barry. Aku tidak melihat si cowok imut lagi sampai pertengahan minggu. Dia sedang bersama seorang pria lain bernama Rich yang sudah berhari-hari mencoba mendekati Barry. Rich memperkenalkan cowok imut sebagai teman tinggalnya. Dongkol rasanya saat cowok imut bahkan tidak melirik ke arahku. Terserah, dia yang rugi. Tapi aku tetap kesal. Pada hari terakhir perjalanan kami, Barry mengajakku menonton Rich bertanding di turnamen tenis. Dia memperkenalkanku lagi dengan si cowok imut yang, berdasarkan cerita Barry, menghabiskan 2 hari terakhir dengan juga sibuk mengejar-ngejar Barry. Kami berbincang di antara pertandingan. Ternyata kami berdua mengambil jurusan bahasa Inggris. Film favoritnya adalah Annie Hall. Film favoritku juga, kataku sambil menyayangkan bahwa dia menyukai Barry. Di dalam pesawat kembali ke New York, pada keesokan harinya, aku mengeluarkan buku Washington Square, karya Henry James, dan mulai membaca. Aku tinggal di dekat Washington Square, Kata seseorang. Aku melihat ke arah seberang lorong. Bagaimana caranya dia bisa duduk di sebelahku? Aku juga, balasku. 10th Street dan University Place. 9th Street dan 5th. Katanya, Kita tetangga. kami bercakap-cakap tentang pekerjaan saat ku ceritakan aku menangani publisitas penulis di Simon & Schuster. Dia bertanya, apa buku terbaik yang baru-baru ini ku garap? Ku jawab sebuah biografi berjudul Max Perkins, Editor of Genius. Oh ya, dia penyunting buku Ernest Hemingway. Scott Fitzgerald juga. Timpalnya, wow, berapa banyak cowok yang tahu hal ini. Setelah itu, dia bertanya, Apakah kau sudah pernah membaca cerpen Fitzgerald? bersemangat, aku mengangguk. Kesukaanku adalah Bernice Bobs Her Hair. Dia membuka buku Flannery O'Connor, edisi ekonomis. Kalau kau suka cerpen, kau harus membaca yang ini. Kau ingin aku membacanya sekarang? Tidak akan lama. Aku menurut, aku bisa merasakan matanya memandangiku. Mengapa dia memperhatikanku, membaca? Apakah bibirku bergerak-gerak? Ini pasti ujian. Dia ingin aku mengucapkan sesuatu yang cerdas, yang hanya bisa diucapkan anak sastra. Aku suka caranya, menyandingkan tokoh-tokoh aneh dengan kekerasan dan humor sehari-hari. Sepertinya memang bagian dari tradisi gotik selatan. Astaga, aku kedengaran sok sekali. Ya, aku mencondongkan tubuh ke depan dan mengembalikan bukunya. Dia menyentuh rambutku dengan lembut. Ada uban? Aku tahu, aneh, ya? Aku beruban di usia 25, sebel deh. Oh tidak, kelihatannya sangat menarik. Suaranya rendah, intim. Ini caraku meniru Susan Sontag. Nah, sekarang kau harus menceritakan buku terjelek yang pernah kau garap. Pintanya, aku pun menceritakan sebuah novel yang ditulis berdasarkan kisah nyata seorang pembunuh berseri di Detroit. Tapi anehnya, buku itu sedikit banyak ada hubungannya dengan alasanku pergi berlibur kali ini, kataku. Meskipun bukunya jelek, tetapi aku kemudian berteman dengan wartawan di Detroit. Aku bercerita kepadanya bahwa aku sedang menimbang-nimbang untuk batal berlibur karena pekerjaanku menumpuk. Dan dia bilang, kalau kau tidak pergi, 10 tahun lagi kau tidak akan ingat apa yang kau lakukan pekan itu. Tapi, kalau kau pergi, kau akan ingat dengan persis di mana kau berada. Dan sekarang kau akan ingat. Ujarnya, dan sekarang aku akan ingat. Aku juga hampir mengundurkan diri dari perjalanan ini. Ia mengaku. Aku sudah bersiap-siap berkemah di Newfoundland ketika ibuku berkata, Kau gila? Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan hari libur di dalam kemah dingin dan basah di tengah kabut? Kurasa aku suka pada ibumu, komentarku. Kami saling tersenyum.
Tiba-tiba, dia menjulurkan tangan melintasi lorong, dan jemarinya merengkuh jemariku. Kau benar-benar orang baik. Katanya sambil meremas tanganku. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku bisa menikah dengan pria seperti ini, pikirku. Bari yang beruntung. Saat menuruni pesawat, Bari berpaling ke arahku dan bertanya, "Apakah kau suka padanya?" "Ya," aku mengaku. "Tapi kau yang bertemu lebih dulu dengannya. Aku tidak akan pernah merebutnya darimu," "Tidak apa-apa. katanya ceria. Dia bukan tipeku." Pria itu memaksa membantuku mengurus koper. Lalu, kulihat orang tuaku mengobrol dengan seorang perempuan yang tidak kukenal. Aku menunjuk ke arah mereka. Itu ibuku, tapi aku tidak kenal dengan perempuan di sampingnya. Aku kenal, Balasnya. itu ibuku. Kami tak sengaja bertemu. Jelas ibuku. Orang tua kami sudah saling mengenal. Aku bepergian 1.600 km jauhnya ke Bahama hanya untuk bertemu anak tetangga. Begitu kembali bekerja, aku mengirimkan salinan buku Max Perkins kepadanya. 2 hari kemudian, dia meneleponku undang dia ke kantorku. Dia tampak santai saat melihat-lihat isi rak bukuku. "Ambil saja manapun yang kau mau," kataku. Dia menurut. Karena 2 pekan setelahnya, dia meminta aku menikah dengannya. Dan aku pun menurut. Terima kasih telah menonton. Sesekali, cinta memberikan kisah dongeng kepada kita, bahkan di tempat yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.